Baik, baik teman-teman semua, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Agnia Faza Afina, selaku moderator dari kelompok 8. Selamat siang, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Nah, sebelum memulai pematerian, di sini alangkah lebih baiknya kita mengenal anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Sylvie Amalia, kemudian Jif Syafiq Akbar, kemudian Nurul Hasanah, lalu Emriki Fatihak, dan juga Nida Aulia Farida. Ya, pada pembahasan kali ini memiliki pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? 2. Apa saja macam dari kesulitan belajar? 3. Bagaimana ciri anak didik yang mengalami kesulitan belajar? 4. Cara mengenali kesulitan belajar pada anak didik. 5. Apa yang dimaksud pengajaran remedial? 6. Apa tujuan dari pengajaran remedial? 7. Apa saja metode yang digunakan pada pengajaran remedial? Dan yang terakhir, bagaimana pengimplementasian pengajaran remedial? Boleh next slide? Ya, pada pembahasan kali ini memiliki sebuah rumusan masalah, yaitu pada sekarang ini banyak sekali anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan kurang saja. Hal tersebut juga dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi. Kesulitan belajar itu merupakan kondisi proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai kesuksesan. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi yang lainnya. Boleh next slide? Ya, selanjutnya yaitu pada sesi pemaparan materi. Pemaparan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Jif Syafiq Akbar, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Agnia. Halo semuanya. Jadi di sini Syafiq akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar nih teman-teman. Nah, tugas seorang guru itu bukan hanya sekedar menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar, akan tetapi juga mendeteksi dengan cermat apakah kegiatan belajar itu benar-benar telah berlangsung atau belum nih. Nah, jika kita beranggapan bahwa sebagai bukti keberlangsungnya kegiatan belajar itu adalah terjadinya perubahan tingkah laku bagi siswa, maka yang penting bagi guru ialah menetapkan kriteria. Seberapa jauh perubahan tingkah laku yang terjadi itu masih dapat dianggap sebagai hasil kegiatan belajar. Nah, gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan prestasi belajar yang rendah atau di bawah kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria minimal. Nah, prestasi belajarnya lebih rendah dibandingkan prestasi teman-temannya atau lebih rendah dibandingkan prestasi belajar sebelumnya. Nah, menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang diharapkan dengan prestasi yang dicapai. Prestasi belajar yang dicapai ini tidak sesuai dengan kapasitas intelijensinya. Kesulitan belajar peserta didik tidak selalu disebabkan oleh intelijensinya yang rendah. Boleh next slide? Nah, sekarang ini kita memasuki macam-macam kesulitan belajar yang terbagi menjadi 9 kesulitan. Kesulitan yang pertama itu dalam melakukan observasi. Di dalam melakukan pengamatan, ketekunan, ketelitian, dan ketepatan merupakan syarat keberhasilan yang utamanya di dalam melakukan pengukuran. Yang kedua ini ada kesulitan dalam melakukan klasifikasi, teman-teman. Berdasarkan penelitian para ahli, masih banyak loh siswa dan bahkan mahasiswanya pada tingkat persiapan masih banyak yang belum dapat melakukan operasi klasifikasi, seperti mengidentifikasi objek atau peristiwa. Guru memperlihatkan kesamaan-kesamaan, perbedaan-perbedaan, dan saling hubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ini ada kesulitan menggunakan dan memanipulasi angka-angka. Sekurangnya ada dua alasan mengapa latihan penggunaan dan memanipulasi angka-angka itu yang biasa digunakan dalam pelajaran matematika.
Yang keempat ini ada kesulitan berkomunikasi. Siapa nih yang di sini kurang dalam berkomunikasinya? Jadi berkomunikasi adalah suatu proses yang tidak hanya terdapat dalam lingkungan, tetapi dalam setiap kegiatan manusia. Komunikasi yang jelas, tepat, dan tidak menimbulkan keraguan-keraguan yang sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan dan merupakan hal yang fundamental. Yang kelima ini ada kesulitan melakukan prediksi, teman-teman. Nah, prediksi itu apa sih? Prediksi di sini adalah suatu pendapat khusus mengenai kemungkinan hasil pengamatan yang akan datang atau yang belum dilakukan. Nah, prediksi didasarkan pada observasi, pengukuran, dan kesimpulan tentang hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Prediksi yang tidak didasarkan atas pengamatan lebih dari suatu terkaan. Prediksi yang cermat dihasilkan dari observasi yang luas dan teliti secara pengukuran yang tepat. Namun, demikian masih banyak loh terdapat sejumlah siswa yang telah mampu melakukan observasi dan pengukurannya dengan baik, mengalami kesulitan dan melakukan prediksinya juga. Yang keenam ini ada kesulitan menarik kesimpulan. Seseorang telah dapat melakukan observasi dengan baik, namun belum tentu ia dapat dengan mudah membedakan antara observasi dengan kesimpulan. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka ia akan mengalami banyak kesulitan di dalam berpikir logis. Observasi adalah suatu pengalaman yang diperoleh melalui salah satu alat indera, sedangkan kesimpulan adalah suatu penjelasan terhadap hasil observasi. Nah, suatu kesimpulan ini biasanya diuji dengan pengamatan, dan apabila suatu kesimpulan tersebut tidak ditunjang oleh data pengamatan, maka perlu dibuat kesimpulan yang baru. Nah, yang ketujuh ini ada kesulitan menginterpretasikan data. Menginterpretasikan data ini biasanya diarahkan kepada dua jenis latihan dan keterampilan. Yang pertama itu melakukan interpretasi untuk menuntun siswa ke arah penarikan kesimpulan, prediksi, dan rumusan hipotesis. Yang kedua ini sehubungan dengan pengembangan keterampilan dalam menggunakan data statistik seperti harga rata-rata, median, varian, dan lain-lain. Yang kedelapan ada kesulitan merumuskan hipotesis. Setelah melakukan observasi tadi, para guru mencoba memikirkan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi. Untuk itu, mereka pastinya menyusun generalisasi yang didasarkan atas pengetahuan yang dimiliki dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Nah, proses generalisasi tersebut dikenal sebagai hipotesis, teman-teman. Nah, ada keterampilan dalam merumuskan hipotesis ini. Yang pertama itu ada keterampilan membangun hipotesis yang merupakan generalisasi. Yang kedua ada keterampilan menyusun alat dan melakukan pengujian hipotesis. Yang ketiga ada keterampilan membedakan antara observasi yang menunjang hipotesis dengan observasi yang tidak menunjang hipotesis. Yang keempat ini ada keterampilan melakukan revisi hipotesis. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu kesulitan melakukan eksperimen. Seseorang yang ingin melakukan eksperimen ini biasanya memulai dengan masalah dan observasi yang mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab pastinya. Nah, adapun eksperimen yang rumit melibatkan banyak variabel. Nah, keterampilan ini tuh meliputi yang pertama ada keterampilan mengidentifikasi variabel-variabel, yang kedua ada keterampilan menyusun tes dan mengumpulkan data yang relevan dengan tes tersebut, dan yang ketiga ini ada keterampilan menyusun laporan eksperimen. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Agnia. Baik, pemaparan materi yang baik ya dari Syafiq. Selanjutnya yaitu pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Nida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, tadi kita sudah mengetahui macam-macam kesulitan belajar nih. Sekarang kita lanjut pada permasalahan belajar peserta didik. Boleh di next? Oke, jadi ada beberapa permasalahan atau kondisi tertentu yang membuat peserta didik bermasalah dalam belajarnya nih. Yang pertama yaitu adalah kecacauan belajar atau sering disebut dengan learning disorder. Ini merupakan terganggunya belajar anak karena adanya respon yang bertentangan. Jadi ini gangguannya karena ada respon yang bertentangan nih teman-teman. Jadi anak tersebut bingung untuk memahami bahan belajar. Nah, pada dasarnya anak yang mengalami kekacauan belajar ini potensi dasarnya tuh nggak diragukan, tetapi belajarnya yang terganggu, makanya dia terhambat
dengan respon-respon yang bertentangan, yang ujung-ujungnya hasil belajar yang dicapainya ini lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Dia bingung kayak gimana sih, bertentangan gimana sih? Nah, contohnya gini, ada seorang siswi yang udah biasa, ada seorang siswa yang dia ini biasa dengan prestasinya dan biasa dengan latihan olahraga karate, olahraga yang keras, yang butuh power yang benar-benar, ya istilahnya olahraga keras gitulah, tinju dan segala jenisnya. Nah, nanti ketika misalnya dia dihadapkan dengan pembelajaran menari, dia ini akan bingung, ada respon yang bertentangan karena menari ini bertentangan dengan gerakan karate dia. Karate dia yang biasa gerakan keras, dan ketika dia menghadapi pelajaran menari dengan gerakan yang lemah gemulai, dia akan tidak dapat mencapai potensinya, tidak dapat mencapai hasil yang maksimal karena dia terbiasa dengan gerakan karate kayak gitu. Selanjutnya ada permasalahan ketidakmampuan belajar atau learning disability. Nah, ketidakmampuan belajar ini di mana anak tidak mampu belajar atau bahkan menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab atau alasan. Learning disability juga diartikan sebagai kelainan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar, termasuk dalam pengertian dan penggunaan bahasa, berbicara, menulis, yang ditunjukkan oleh diri anak sendiri dengan tidak baiknya kemampuan untuk mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau bahkan mengerjakan sejumlah penjumlahan matematika. Lalu permasalahan yang berikutnya ada learning dysfunction. Nah, learning dysfunction ini di mana proses belajar anak tidak berfungsi dengan baik. Meskipun anaknya normal nih, siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental. Jadi mentalnya oke dan gangguan alat indera pun tidak ada gitu. Atau gangguan psikologis pun tidak ada. Tapi belajarnya ini tidak berfungsi dengan baik. Contohnya nih, ada siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi semampai dan dia cocok banget buat jadi atlet voli. Tapi ketika misalnya dia tidak dilatih bermain voli dengan baik, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli, dia tidak dapat mencapai potensi yang sebenarnya dia tuh punya potensi untuk itu. Itu learning dysfunction. Lalu ada underachiever. Nah, ini tuh di mana prestasi belajar anak rendah, tetapi potensi intelektualnya di atas normal. Hal ini mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Justru siswanya ini intelektualnya ini di atas normal, tapi malahan dia ini potensi belajarnya rendah, prestasinya juga tergolong rendah. Contohnya nih, siswa yang dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, IQ-nya 130 sampai 140, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Ini merupakan permasalahan dalam belajar. Lalu yang kelima yaitu ada lambat belajar atau slow learner. Nah, anak ini lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Walaupun potensi intelektualnya sama, tapi dia bisa banget nih lebih lambat proses belajarnya. Ini juga merupakan, maka itu merupakan permasalahan dalam belajar. Boleh di next? Nah, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini punya ciri-ciri teman-teman. Jadi tadi udah dikatakan Safik ya, sebagai guru kita nggak cuman, sebagai tenaga pendidik, seorang pendidik itu nggak cuman harus menciptakan kondisi belajar yang sesuai, tapi harus cermat mendeteksi apakah anak didiknya ini memiliki permasalahan dalam belajar. Nah, ada 4 ciri-ciri, boleh di next, yang kalau ini ditunjukkan dan ada pada anak tersebut, maka guru harus cermat bahwa anak ini mengalami kesulitan dalam belajar dan harus cepat diatasi. Nah, karakteristiknya ini akan berbeda dengan anak satu dengan anak lain. Tapi ada beberapa tipe umum yang diungkapkan oleh DLP nih. Yang pertama, kemampuan persepsi yang rendah. Yang kedua, kesulitan menyadari tubuh sendiri. Yang ketiga, kelainan kegiatan gerak. Dan yang keempat, kesulitan dalam keterampilan psikomotorik. Nah, kalau ciri-ciri umum ini udah ada dalam anak didik, maka pendidik harus tahu dan cermat bahwa anak didiknya mengalami kesulitan belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nida atas pemaparan materi yang begitu baik. Selanjutnya yaitu pemaparan materi akan dilanjut oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengenal anak berkesulitan belajar. Next.
Kesulitan belajar dapat terjadi karena faktor perilaku atau karena faktor akademis. Bisa juga karena faktor kesehatan dan bisa saja nih terjadi karena gabungan faktor perilaku, akademis, dan juga kesehatan dalam waktu yang bersamaan. Tidak jarang kesulitan belajar spesifik ditemukan bersamaan dengan gangguan perilaku tertentu. Semisal yang pertama, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, dengan gangguan perkembangan syaraf yang menyerang anak. Akibat gangguan ini, anak bisa menjadi hiperaktif, kurang fokus, dan impulsif. Gejala-gejala ini nantinya dapat mempengaruhi proses belajar anak hingga cara bersosialisasinya. Yang kedua ada Oppositional Defiant Disorder atau ODD, gangguan pada anak yang ditandai dengan perilaku menentang dan tidak taat kepada orang dewasa atau figur otoritas. Penyebabnya, gangguan perilaku menentang tidak diketahui, namun kemungkinan melibatkan kombinasi faktor genetik dan juga lingkungan. Yang ketiga ada conduct disorder atau CD. Pola perilaku yang menetapkan dan berulang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Next. Dalam kesulitan belajar, kita perlu adanya pengajaran remedial. Next. Remedial memiliki arti membetulkan atau membuat menjadi baik. Dalam proses pembelajaran, remedial merupakan proses memperbaiki kesalahan atau masalah dalam pembelajaran yang dinilai sulit. Dengan begitu, pengajaran remedial dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan pendidik untuk membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, agar peserta didik dapat mencapai target minimal pencapaian yang telah ditetapkan. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sylvia atas pemaparan materi yang begitu baik. Selanjutnya yaitu pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Rifki. Kepada Rifki, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengajaran dari remedial. Dari Mukhtar dan Rusmini pada tahun 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Lalu siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Lalu siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Lalu yang terakhir, siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Lalu di sini juga ada fungsi pengajaran remedial. Pengajaran remedial mempunyai fungsi korektif yang artinya melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar. Proses belajar mengajar. Hal-hal yang diperbaiki atau dibetulkan melalui pengajaran remedial yaitu ada perumusan tujuan, penggunaan metode mengajar, cara-cara belajar, evaluasi, dan segi-segi pribadi murid. Dengan perbaikan terhadap hal-hal tersebut yang di atas, maka prestasi belajar murid beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diperbaiki. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang begitu luar biasa oleh Rifki. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Nurul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Suara terdengar? Baik, akan masuki materi, yaitu pendekatan pembelajaran remedial dan metodenya. Teman-teman, pendekatan itu
menurut Makmun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan bersifat kuratif, yang kedua ada pendekatan bersifat preventif, dan yang ketiga ada pendekatan pengembangan. Oke, yang pertama ada pendekatan bersifat kuratif, di mana pendekatan ini diadakan untuk mengingat kenyataan ada seseorang tidak mampu menyelesaikan program secara sempurna, sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai sasaran pencapaian, di pendekatan yang bersifat kuratif ini bisa digunakan 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama ada pengulangan atau repeating, yang kedua ada pengayaan, yang ketiga ada percepatan atau akselerasi. Oke, selanjutnya ada pendekatan yang bersifat preventif, di mana pendekatan ini ditunjukkan kepada siswa yang berdasarkan data atau informasi diprediksikan atau patut diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan program studinya. Berdasarkan prediksi tersebut, maka layanan program perbaikan dapat dilakukan dalam bentuk kelompok belajar homogen, bentuk individual, maupun dalam bentuk kelompok dengan kelas remedial. Yang terakhir ada pendekatan yang bersifat pengembangan, di mana pendekatan ini berupaya yang dilakukan oleh guru selama proses belajar mengajar, di mana sasaran pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya boleh di next slide. Ada metode pembelajaran remedial. Ada 6 bentuk metode. Yang pertama ada mengajarkan kembali atau reteaching. Di mana reteaching ini merupakan perbaikan yang dilakukan dengan jalan mengajar kembali bahan yang telah dipelajari terhadap siswa yang masih belum menguasai pelajaran. Yang kedua ada tutorial. Tutorial ini memberikan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar para siswa belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada metode memberikan pekerjaan rumah atau PR, di mana dengan memberikan PR, diharapkan siswa atau peserta didik ini akan kembali catatannya, kemudian mempelajarinya untuk menyelesaikan tugas rumah tersebut. Dengan cara ini, siswa akan berusaha lebih memahami pelajaran dan bisa mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat ada metode diskusi kelompok. Remedial teaching dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, yaitu dengan membentuk kelompok yang terdiri atas 5 sampai 10 anak. Untuk mendiskusikan suatu masalah secara bersama-sama, dan diharapkan dengan diskusi tersebut persoalan akan lebih mudah dipecahkan. Metode yang kelima yaitu penggunaan lembar kerja atau LKS. LKS ini biasanya dikerjakan di rumah, dan sistemnya sama seperti metode pemberian pekerjaan rumah, di mana siswa ini diharapkan kembali untuk membuka catatan dan mempelajarinya. Dan metode yang terakhir yakni ada penggunaan alat-alat audiovisual. Media pembelajaran, pelajaran akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan biasanya alat-alat yang digunakan untuk remedial teaching ini diantaranya ada radio, tape recorder, lalu film bingkai, OHP, dan masih banyak yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nurul, sekaligus penutup atau pemateri terakhir dari kelompok 8. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi diskusi ataupun tanya-jawab. Di sini dipersilakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada kelompok 8 untuk raise hand terlebih dahulu.
Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Raihan terlebih dahulu dari sekarang. Terima kasih. Ya, di sini sudah ada Muhammad Dito, raise hand. Kepadanya boleh, persilahkan. Ya, mau sedikit sharing sama nanya juga. Kendala yang pernah Dito alami sih kayak misalnya kalau lagi belajar gitu ya. Kadang hari ini motivasinya bagus, semangat gitu. Kadang besok enggak. Padahal enggak ada angin, enggak ada hujan. Kondisi belajarnya gitu. Suasana belajarnya sama-sama aja, tapi kadang motivasinya itu kadang naik, kadang turun. Nah, itu tuh harusnya kita gimana gitu. Supaya motivasinya enggak naik turun, supaya stabil terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Dito. Boleh untuk menurunkan fitur raise hand ya. Kepada teman-teman kelompok 8 ataupun teman-teman yang lainnya boleh untuk menanggapi seperti cerita atau keluh kesah dari Muhammad Dito ini. Ya, di sini ada Safia Hasim terlebih dahulu ya, kemudian ada Jis Syafiq Akbar. Ya, terima kasih pada moderator. Jadi tadi itu kan pembahasannya itu tentang kesulitan belajar kan. Nah, terus ada juga yang tentang metode pembelajaran yang medial. Nah, biasanya itu kalau di sekolah itu pengalaman sendiri sih. Biasanya tuh kalau remedial itu kan suka dibuat bimbel sendiri gitu. Jadi dipisah-pisah gitu loh, kayak ini yang remedial kelasnya ada kelas lagi sore, misalnya kalau di sekolah aku tuh kayak gitu. Jadi yang remedial ataupun yang nilainya masih kurang bagus gitu dibuat kelompok khusus belajar lagi sorenya atau weekendnya gitu, belajar sama guru. Nah, terus biasanya tuh suka sedih gitu, soalnya kayak dipisah gitu kan, kayak ada pembagian kelas-kelasnya. Nah, gimana caranya biar semua siswa tuh sama rata gitu. Jadi mau dia remedial, nggak remedial, tapi tetap nggak sedih gitu, kayak gitu. Ya, baik. Sofi atas sedikit sharing juga cerita dan beberapa pertanyaannya. Gimana nih kelompok 8? Apakah bisa ditanggapi dengan baik? Bisa, Agnia. Oke, alhamdulillah. Di sini ada Syafiq nih. Syafiq, boleh banget buat on mic. Silahkan. Makasih Agnia, aku pengen nanggepin yang Dito tadi. Jadi kalau aku pribadi juga gitu Dito, jadi kalau misalnya belajar itu kadang mood-moodan lah ya biasa kita bilang. Nah di sini kan kita harus pentingnya ada motivasi belajar ya. Nah kalau aku pribadi itu gimana sih caranya biar motivasi belajar aku naik gitu. Contohnya tuh dari hal-hal yang kecil, misalnya kayak merapihkan kamar dulu nih sebelum belajar, terus nyusun-nyusun barang yang di depan-depan kita meja belajar, biar apa? Biar motivasi belajar kita itu naik. Kadang juga kita itu Syafiq ini suka nyetel lagu-lagu yang bikin moodnya tuh naik gitu buat belajar. Nah kalau Dito sendiri gimana Dito? Kalau biar kamu motivasi belajarnya naik? Ya, kadang kayak gitu juga, beres-beres dulu, tapi udah beres-beres gitu, udah enak tempat posisinya gitu, udah nyaman duduknya gitu. Tapi suasana dalam diri kitanya itu loh, kadang suka kayak hari ini semangat banget, kayak nggak ngantuk gitu, wah semangat pengen ngerjain apa aja, besoknya kadang kok hari ini jadi gini, kayak menurun gitu, nggak kayak kemarin. Oke Dito, nah tadi di komen juga ini Irna ada yang ngasih saran makan coklat misalnya. Nah jadi benar sih, kita itu setiap mau belajar itu emang bener-bener moodnya harus bagus gitu. Karena apa? Biar ilmu yang kita serap itu terserap dengan baik gitu. Terus tadi juga ada yang Sofi, ini sebenarnya berkaitan juga ya. Boleh teman-teman yang lain ada yang pengen nanggapin yang Sofi? Aku mau nanggapin yang Sofi tadi, kan gimana caranya biar nggak sedih gitu, bukan? Iya nih, Dek. Sama tadi juga, kenapa, gimana Sof? Ya intinya kayak gitu. Ya, jadi pertama kalau menurut aku salah atau enggak dipisahin kelas, ada kelas remedial kayak gitu, nggak salah. Karena justru misalnya nih disatuin
yang belum paham dan yang udah paham, terus gurunya harus ngajar kayak gimana kalau kayak gitu. Kalau dia berorientasi sama yang paham, kasihan yang nggak paham. Kalau dia berorientasi sama yang nggak paham, nanti yang udah paham nggak maju-maju. Ini ya, jadi kalau menurut aku cara nggak sedihnya pertama harus dari gurunya juga. Jangan pernah ngasih judge atau labeling kalau yang kelas remedial ini rendah gitu loh. Karena pada akhirnya dua-duanya juga pada untuk paham. Gurunya juga harus bisa ngasih suasana di kelas remedial ini. Kan ada nih ya yang ketika misalnya di kelas remedial malah terus di kalian ini kelas remedial gini 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 gini. Nah, itu tuh harus dihindari biar si muridnya ini nggak sedih, dan dari diri pribadi muridnya juga harus merasa bahwa emang tempat saya di sini gitu. Dan lebih banyak kayak try lagi atau mencoba lagi biar nggak masuk ke kelas remedial lagi kayak gitu. Kalau dari aku segitu sih. Oke, jelas. Makasih Nida. Baik, terima kasih kepada Nida, Syafiq, Safia Hasim, dan juga Dito yang sudah ikut serta dalam diskusi kali ini. Bagaimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun mau sharing mengenai misalnya pernah mengalami kesulitan belajar ataupun dalam remedial di sekolah itu sistemnya bagaimana? Boleh nih teman-teman, barangkali ada yang mau berbagi, boleh banget untuk raise hand terlebih dahulu. Boleh menambahin sedikit yang kata Syafiq tadi. Nah, kalau misalkan menurut aku mah biar naikin mood belajarnya gitu dengan dengan gayanya masing-masing gitu. Soalnya kalau misalkan kan semua orang juga memiliki prinsip, maksudnya dalam prinsip belajar yang beda-beda gitu. Jadi kita menghindari yang mengganggu kita saat belajar gitu. Dan itu juga kan gangguannya beda-beda gitu. Terus caranya gimana gitu, cara biar kita tuh belajarnya nyaman. Intinya dengan gaya belajar kalian masing-masing kalau misalkan pengen naikin belajar kalian. Oke, makasih banyak Ade. Jadi sebenarnya tadi kan materi ini kita remedial ya. Nah, dari motivasi belajar ini juga berkaitan dengan remedial ini. Kenapa sih remedial ini ada gitu? Karena biar apa? Biar orang-orang yang semua siswa itu pasti nggak pengen dong ya remedial. Maka dari itu remedial ini sebenarnya bisa banget dijadikan motivasi belajar. Contohnya misalnya ada beberapa yang kayak, aduh aku nggak mau nih ngulang lagi ujiannya 2 kali, nggak mau kena remedial. Maka dari itu motivasi bisa dijadikan motivasi belajar, yaitu lebih giat lagi belajar agar tidak terkena remedial. Misalnya kalau dalam sekolah ya teman-teman. Boleh tadi Sofi raise hand ya? Iya, tadi mau nambahin yang Dito tadi, kayak misalnya kita udah siap nih, udah motivasinya, tapi kayak motivasinya tuh masih kayak belum ada dari diri sendiri gitu. Terus biasanya kalau kayak gitu aku tuh suka mikirnya tuh kalau dari eksternal tuh biasanya belajar bareng temen-temen gitu kan. Soalnya kalau suasananya pada belajar aku jadi pengen juga gitu. Terus juga kalau dari internal itu suka mikirnya kayak kita lagi ngapain sih sekarang, kita kan lagi jadi mahasiswa gitu kan. Jadi ya udah ya sekarang kita tugasnya emang harus belajar gitu. Terus juga mikirnya, "Ih, kan kita udah bayar ya, masa kita malas-malesan sih? Malu loh sama yang di luar yang pengen kuliah," gitu sih mikirnya. Gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Karena masih ada waktu, boleh nih barangkali yang mau sharing-sharing lagi mengenai beberapa hal atau kesulitan dalam belajar pun boleh banget ya di sini.
Baik, sepertinya karena sudah tidak ada lagi yang mau sharing mungkin ataupun masih bingung mau sharing tentang apa, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu sesi diskusi maupun tanya jawab pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Boleh untuk share screen? Ya, baik. Terima kasih pada operator. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab kesulitan belajar yaitu terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Diagnosis kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Intervensi ataupun pemecahan masalah kesulitan belajar dapat dilakukan dengan cara menganalisis hasil diagnosis, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan petunjuk yang memerlukan perbaikan, dan juga menyusun program perbaikan. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini, pemaparan materi dan juga sesi diskusi telah selesai. Mungkin selanjutnya sebelum dilanjut oleh Bapak Suherman, izinkan saya memohon maaf dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi dan juga menyimak pemaparan materi dengan baik. Maka akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguatan materi oleh Bapak Suherman. Kepada Bapak Suherman dipersilahkan. Baik, terima kasih ya. Ini diagnosis kesulitan belajar dan pengajaran remedial ya, judulnya itu. Jadi dalam setiap proses pembelajaran ya, akan selalu kita temukan siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar gitu kan. Ya. Siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan bagaimana kita mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar ya. Maka kita akan temukan 3 jenis kesulitan belajar tadi ya, seperti yang Anda katakan tadi. Ada siswa underachiever, siswa yang berprestasi di bawah kemampuannya ya, itu yang pertama. Yang kedua ada siswa slow learner, siswa yang memiliki kemampuan belajar yang rendah, ya, kan? Ya. Dan yang ketiga ada siswa-siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan proses belajarnya. Jadi itu, ya. Nah untuk itu maka dilakukan diagnosis. Diagnosis itu adalah proses untuk menganalisis ya latar belakang kesulitan belajar dan bagaimana menemukan pemecahan kesulitan tersebut ya, itu namanya diagnosis ya. Maka dikenal selanjutnya adalah ada diagnosis dan remedial kesulitan belajar ya. Ya, jadi diagnosis itu tidak berguna kalau tidak dilaksanakan remedial ya, maka ada beberapa proses. Ada identifikasi, satu mengidentifikasi mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua,
prosesnya itu adalah memahami latar belakang masalahnya, ya gitu kan? Memahami latar belakang masalah kesulitan belajar. Yang ketiga adalah bagaimana menentukan bantuan yang akan diberikan. Dan yang keempat adalah bagaimana pelaksanaan bantuan untuk memecahkan kesulitan belajar tersebut, ya. Maka tadi dikenal ada remedial teaching, pengajaran remedial. Sebenarnya pengajaran remedial itu adalah proses pembelajaran untuk memperbaiki, ya, masalah-masalah belajar yang terjadi pada siswa. Remedial itu adalah perbaikan, ya. Jadi proses pembelajaran untuk memperbaiki kualitas dan proses belajar yang dialami siswa. Tadi ada yang bertanya, bagaimana pengajaran remedial yang disatukan dengan siswa-siswa yang tidak bermasalah, ya. Sepanjang itu tidak mengganggu, itu tidak menjadi hal yang yang prinsip yang nggak apa-apa, ya. Tapi pada umumnya pengajaran remedial itu diselenggarakan terpisah dari siswa-siswa yang tidak mengalami masalah, ya. Tadi juga ada pendapat bahwa supaya siswa yang tidak bermasalah tidak terganggu dengan siswa-siswa yang sedang mengalami masalah, ya. Kalau pengajaran remedial itu atau bantuan pemecahan kesulitan belajar itu sudah dilaksanakan dan masalahnya sudah relatif menjadi lebih baik, maka siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar itu bergabung kembali dengan kelas normal. Itu, ya. Jadi itu beberapa hal yang harus Anda pahami, ya, yang harus Anda pahami tentang diagnosis kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Bagaimana memahami masalah kesulitan yang terjadi pada siswa, kesulitan belajar yang terjadi pada siswa, bagaimana menemukan solusinya, proses bantuannya, ya, dan bagaimana proses bantuan itu diselenggarakan, ya. Jadi mohon ini, ya, PowerPoint-nya dibaca kembali, ya, cukup bagus. Jadi ini sangat membantu teman-teman yang belum membaca dengan seksama dari buku, ya. Mohon bukunya dibaca, ya, buku Prof. Abin, ya, modul 3 dan modul 4, ya, begitu. Ada pertanyaan untuk saya? Tidak ada, ya. Kalau begitu, tanya jawabnya sudah kan tadi? Sudah selesai? Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh penyaji? Sudah selesai, Pak. Sudah, dia? Sudah, Bapak. Ya, iya. Kalau begitu, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini. Minggu depan kita bertemu di kampus, ya. Baik, Bapak. Ya, oke, ya. Minggu depan sesuai jadwal kita bertemu di kampus di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya. Nanti saya akan memberi kabar tentang kelas yang akan digunakan dalam luring itu, ya. Oke. Silahkan untuk didokumentasikan, sudah belum? Belum, Bapak, sebentar. Ya, silahkan Agnia. Ya, sama Agnia, ya, teman-teman. Baik, ditunggu, ya, 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ini foto, ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Sudah, Ya. Bapak. Semuanya, ya. Sampai jumpa minggu depan di kampus, ya. Oke, terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.